Washington News in Top. Kita akan menuju ke Mapolda Jawa Tengah kembali bersama Henry Prasetyo untuk menyimak kembali update pasca keterangan pers untuk mengungkap kasus penembakan istri anggota TNI di Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah. News Update. Henry, silakan, apakah ada informasi terbaru yang bisa disampaikan kepada pendengar? Ya, baik. Dari pada siang hari ini konferensi pers sudah selesai dilakukan oleh Polda Jawa Tengah dan juga pihak dari Kasat Jenderal Dudung. Pada siang hari ini Jenderal Dudung melanjutkan acaranya di Semarang dengan mengunjungi korban Ibu Rina Wulandari di Karya, di Rumah Sakit Karya di Semarang. Sementara itu, Beri, untuk acara keterangan pers ini tadi ditutup dengan pemberian penghargaan terhadap tim TNI Polri yang berhasil menangkap dari pelaku. Ada beberapa personil dari TNI Polri yang tadi juga mendapatkan penghargaan langsung yang diberikan oleh jajaran dari Polda Jawa Tengah. Sementara itu pendengar, saat ini dari Jenderal Dudung, permisi Pak Kapolda, mau dari Radio Alsinta mau live langsung, boleh Pak? Ya. Oh ya, baik. Baik. Ya. Sementara itu pendengar, saat ini dari Kapolda Jawa Tengah sudah bersiap mengantarkan Kasat Jenderal Dudung yang saat ini meluncur ke Karyadi, dan saat ini kami masih menunggu keterangan yang akan diberikan oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi. Sementara itu pendengar, kondisi saat ini situasi dari media juga sudah mulai membubarkan diri terkait dengan selesainya keterangan pers yang diberikan oleh Polda Jawa Tengah. Dan beberapa rombongan dari Jenderal Dudung saat ini melangsungkan perjalanan kunjungan di Semarang dengan mengunjungi pihak korban, yakni Ibu Rina Wulandari di RS Karya di Semarang, yang kondisinya saat ini sudah mulai membaik. Dan nanti dari reporter kami ada Muhammad yang juga akan melaporkan langsung dari RS Karya di Semarang, mendengar. Kapolda, dari studio mau live langsung Bapak dengan Beri di studio. Silakan Beri. Ya Ber, saya Kapolda Jawa Tengah. Ya, dengan Pak Ahmad Lutfi. Selamat siang, Pak Lutfi. Siang Pak Beri. Pak, mohon informasi Pak mengenai keterangan pers yang tadi sempat disampaikan di Mapolda. Hal-hal terbaru apa yang bisa disampaikan kepada pendengar, Pak? Iya, kita telah berhasil ungkap terkait dengan kasus penembakan anggota Persid Kodam 4 Diponegoro. Jadi setelah kita amankan 5 orang pelaku, jadi 2 orang sebagai eksekutor, 2 orang pengawas, dan termasuk 1 orang yang menyedia senjata api. Dan hari ini telah kita rilis, yang kasusnya sudah mulai kita lakukan proses untuk penyelidikan lebih lanjut. Demikian Mas. Ya. Tadi dalam keterangan pers disebutkan di awal ini tindak pidana dugaan pembunuhan berencana ya, Pak Lutfi. Apa yang menguatkan dugaan itu Pak sebenarnya? Karena sebelumnya sudah direncanakan, jadi tanggal H-3 eksekutor sudah merencanakan membeli senjata api. Jadi membeli senjata api sekitar 3 juta, kemudian akan sebagai alat untuk dilakukan penembakan. Kemudian pada saat tanggal 18, jam 8 mereka rapat untuk melakukan penembakan dan penyergapan kepada korban. Dan pukul 11 kejadian itu dilaksanakan dengan cara ditembak 2 kali kepada korban. Demikian Mas. Iya. Kalau dilihat dari kejadian dan dari CCTV Pak ya yang beredar luas di media sosial, dan bagaimana korban mengalami luka, itu luka di bagian perut Pak. Luka yang dalam tanda kutip tidak sampai membuat korban ini sampai meninggal dunia dengan tujuan tadi menghilangkan nyawa. Ada arahan apakah memang hanya untuk shock terapi saja atau bagaimana sebetulnya dari terduga pelaku ini?
kalau mati dan tidak kan urusan kita ya. Tapi yang jelas satu tembakan itu tembus. Kemudian di TKP anggota kita menemukan satu buah proyektil. Kemudian satu tembakan lagi bersarang. Jadi bersarang di tubuh korban yang telah dikeluarkan. Artinya namanya orang nembak kan mana yang membunuh dan tidak kan yang di atas itu yang menentukan, bukan pelaku penembakan, begitu Mas. Iya. Ada arahan Pak terhadap para pelaku ini untuk menembak pada bagian kepala misalnya atau bagaimana Pak Lutfi? Memang di salah satu pelaku eksekutor mengatakan begitu, tapi kan harus kita cross check kepada yang menyuruh. Ini baru keterangan sepihak. Jadi baru petunjuk ya, yang lainnya baru kita rilis lagi kalau memang yang menyuruh itu ketangkap, kan sampai sekarang belum ketangkap. Ya. Nah, untuk instruksi menembak itu tadi belum dijelaskan Pak, soal instruksi menembak di bagian kepala tadi sudah ya, dan untuk informasi selanjutnya bagaimana terhadap terduga pelaku yang notabene adalah suami korban Pak, bagaimana sejauh ini Pak Lutfi? Sudah kita lakukan dengan IT juga, kemudian kita lakukan manual juga, termasuk ya kita menggunakan metode untuk penanganan secara komprehensif ya, untuk bisa melakukan atau menangkap pelaku utama dalam hal yang menyuruh. Demikian. Nah, untuk peran dari teman dari si terduga pelaku Pak, terduga yang menjadi otak ini ya, suami korban, itu bagaimana Pak? Apakah ada informasi, dapat arahan juga dari perempuan yang menjadi teman terduga pelaku ini? Kalau perempuannya tidak ngarahkan, jadi artinya bahwa ada 4 ya pelaku, yang 2 itu eksekutor, itu memang diarahkan untuk membunuh, 2 pengawas. Ya, 2 eksekutor yang pakai motor ninja itu sebagai eksekutor ya nembak, dan yang 2 orang melakukan pengawasan. Artinya mereka sudah dibekali caranya matiin atau dan lain sebagainya. Tetapi itu nanti akan kita perdalam dengan rekonstruksi yang akan kita lakukan. Demikian Mas. Ya, kapan rencana rekonstruksi akan dilakukan? Nanti Polrestabes akan, ini kan baru gelar awal. Oke. Baik. Pak Lutfi, terima kasih Pak Lutfi. Oke, matur suwun. Oke. Irjen Ahmad Lutfi, Kapolda Jawa Tengah. Terima kasih banyak Bapak. Demikian Ferry. Ya. Ya, terkait dengan keterangan yang disampaikan oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi yang pada siang hari ini masih melanjutkan acara ya, karena pada saat ini untuk situasi di Mapolda Jawa Tengah sedang dilakukan sesi foto terhadap tim yang mendapatkan penghargaan dari Polda Jawa Tengah, tim khusus yang dibentuk terkait dengan pengungkapan kasus penembakan terhadap istri anggota TNI AD di Kodam 4 Diponegoro, Beri. Ya, Henry, apakah sempat diungkapkan juga apa yang membuat pada akhirnya pihak kepolisian melakukan tindakan tegas ya? Karena tadi Henry sempat di awal menyampaikan informasi ada 1 pelaku yang ditembak, namun pada kenyataannya pada saat keterangan pers tadi dihadirkan ke 5 pelaku ya yang memiliki peran masing-masing. Tadi saya sempat lihat juga di YouTube-nya Polda Jawa Tengah. Betul, bahkan ada beberapa orang pelaku ini yang ditembak di bagian kaki kanan dan kirinya. Apa yang menyebabkan hal tersebut dilakukan oleh pihak kepolisian? Ya, baik, Bari. Berdasarkan tadi pantauan saya di Polda Jawa Tengah, ternyata setelah pelaku dihadirkan di hadapan media, pelaku yang dilakukan tindakan tegas penembakan ternyata lebih dari 1 orang, dari ada tiga orang yang dilakukan penembakan di kakinya. Hal itu dikarenakan memang dari pelaku ketika akan dilakukan penangkapan berusaha melarikan diri dari. Ya, relasi atau hubungan antara eksekutor ya atau 5 yang sudah diamankan ini dengan terduga pelaku atau Kopda M yang sampai sekarang belum diketahui keberadaannya itu juga belum dijelaskan ya. Belum ada informasi begitu ya, Henry. Ya, dan tadi ketika konferensi pers dijelaskan oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi bahwa relasi antara eksekutor dan terduga pelaku intelektual yakni Kopda M masih dilakukan penyelidikan apakah mereka sebelumnya saling mengenal atau hanya bayaran saja. Akan tetapi
tadi disampaikan oleh Irjen Pol Ahmad Lutfi atau Kapolda Jawa Tengah bahwa Saudara M sebenarnya sudah sejak lama ingin membunuh atau berusaha membunuh istrinya dengan berbagai macam cara, yaitu dengan cara mencoba untuk meracunnya, kemudian melakukan pencurian yang berujung dengan pembunuhan, dan juga kemudian ada penyantetan, dan terakhir adalah peristiwa penembakan yang terjadi pada tanggal 18 Juli kemarin, Gary. Baik, Henry, terima kasih untuk sementara laporan Anda langsung dari Polda Jawa Tengah. Demikian tadi hasil dari keterangan pers, dan dilanjutkan dengan kegiatan dari Jenderal Dudung Abdurrahman selaku Kasat yang memberikan penghargaan kepada sejumlah anggota TNI dan juga anggota dari Polda Jawa Tengah yang berhasil mengungkap pelaku penembakan